efisien itu juga merupakan bagian penting daripada daya saing kita di Jawa Barat bagian Pantura ini ya. Jadi itu penting dan itu pasti akan sangat diperhatikan oleh investor. Yang juga harus kita berikan misalnya insentif-insentif dari segi perpajakan atau ada hal-hal yang menarik perhatian para investor untuk dia mendirikan pabrik di sini atau juga bagi yang sudah di sini untuk mempertahankan di sini. Jadi itu kan yang kita lihat. Tadi kan pertanyaannya kenapa begitu banyak hengkang. Kita memang harus introspeksi, ada hal yang kita harus perbaiki, baik dari segi SDM-nya maupun dari segi bisnis model dan juga mungkin juga yang terakhir dari saya interaksi di antara pemerintah dan juga sektor ekonomi industri dan juga sektor pendidikan akademia itu harus ada kerjasama lintas sektor. Siap, Ilham. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor Nasdem. Mana ketua PDS-nya? Anggota dewan kita ini, Pak. Ibu Astri di TNI di Saudara. Silakan Bapak. Warga sekarang misi program dari calon wakil gubernur Jawa Barat mantan Presiden Republik Indonesia yang kita banggakan, almarhum Bapak Habibie, salah satu orang paling pintar di Indonesia, dan ini putra kesayangannya Kang Ilham Habibie sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau bismillah calon wakil gubernur Jawa Barat bersama Kang Ahmad Jabar Asih nomor 3. Jabar Asih, Jabar Asih. Luar biasa. Selamat pagi, selamat datang Kang Ilham. Atur nuhun sudah berkenan untuk. Oke, silakan para awak media dan kawan-kawan untuk Ke depan utama. Jadi yang lain itu sebagai teknokrat Pak, banyaknya perusahaan-perusahaan yang hengkang di Jawa Barat. Bagaimana untuk mengantisipasi supaya muncul lagi di Jawa Barat Pak? Kondisi untuk para investor dan juga untuk para pekerja memang harus kita perbaiki dan itu tidak boleh ada yang dirugikan. Tapi di lain pihak memang ada satu hal yang harus kita tekankan, itu pendidikan. Jadi pendidikan itu memang harus kita asah. Jadi pendidikan dari pekerja, juga dari manajer, dari semua orang yang terlibat dalam pabrik itu harus kita tingkatkan. Memang di Indonesia ini kita dulu itu mengenakan kepada, dan itu masih penting, kepada menawarkan jasa industri itu atau industri dengan semurah mungkin. Ya. Nah itu memang pada dasarnya sulit kita lakukan seperti itu di banyak bidang karena kita harus bersaing dengan negara-negara lain yang lebih miskin daripada kita, yang bisa menawarkan misalnya harga upahnya nilainya lebih rendah, jauh lebih rendah daripada kita. Negara kayak ya saya sebut satu aja misalnya Bangladesh atau Kamboja, ya mereka memang bersaing dengan kita. Jadi kita ini susah kita turunkan level mereka. Jadi kita memang harus mengasah dirinya sehingga kita bisa menawarkan satu hal yang masih tetap atraktif tapi mungkin dengan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kita tapi untuk itu perlu adanya pekerja yang terdidik dan begitu juga bisnis modelnya harus mengenakan kepada itu. Selain dari itu ya memang infrastruktur yang kita sudah sediakan khusus di Jabar ini dan juga lebih khusus lagi di Pantura itu memang sudah lumayan bagus ya. Jadi ada jalan tol, ada listrik sudah memadai, air tidak masalah, ada bandara udara yang memang harus kita masih fungsikan. Yang dekat ini kan ada yang namanya Kertajati, ada pelabuhan, Patiman tidak jauh dari sini. Ya kalau kita optimalkan infrastruktur itu menjadi semakin lama semakin efektif dan efisien, itu juga merupakan bagian penting daripada daya saing kita di Jawa Barat bagian Pantura ini. Jadi itu penting dan itu pasti akan sangat diperhatikan oleh investor.
yang juga harus kita berikan misalnya insentif-insentif dari segi perpajakan atau ada hal-hal yang menarik perhatian para investor untuk dia mendirikan pabrik di sini atau juga bagi yang sudah di sini untuk mempertahankan di sini. Jadi itu kan yang kita lihat. Tadi kan pertanyaannya kenapa begitu banyak hengkang. Kita memang harus introspeksi, ada hal yang kita harus perbaiki baik dari segi SDM-nya maupun dari segi bisnis model, dan juga mungkin juga yang terakhir dari saya interaksi di antara pemerintah dan juga sektor ekonomi industri dan juga sektor pendidikan akademia itu harus ada kerjasama lintas sektor untuk memperkuat daya saing kita secara keseluruhan. Ya, itu saya kira adalah jawaban saya. Kepada para ibu-ibu ini, seandainya Bapak nanti menjadi wakil gubernur, agar mereka tertarik untuk memilih pasangan Bapak. Tadi saya sudah tekankan yang kita harus perbanyak itu lapangan pekerjaan. Ya. Karena ibu-ibu ini punya suami. Suami itu kan harus kerja, kalau kadang-kadang ibu-ibu sendiri jauh kerja ya. Jadi lapangan pekerjaan itu memang harus kita perbanyak, dan saya maksud ini adalah di industri ya. Nah selain dari itu, karena banyak ibu-ibu itu juga bekerja di UKM, dia punya usaha sendiri. Dan usaha UKM itu juga harus kita asuh ya. Karena kita ini melihat bahwasannya nasib dari UKM itu atau UMKM itu sangat tergantung dengan kemampuan si pimpinannya ya. Karena dia harus multifungsi ya. Dia harus mencari modal kerja, harus menjual, harus menjaga kualitas dari produknya, harus mengelola karyawan-karyawatinya kalau ada, dan banyak sekali di pundak si pengusaha UMKM itu. Jadi harus kita bina, harus kita memberikan masukan-masukan, harus kita latih agar supaya UMKM ini daya saingnya semakin lama semakin meningkat. Itu juga langsung membantu ibu-ibu, karena kita ketahui bahwasanya banyak ibu-ibu sambil mereka juga mengurusi rumah tangga, mereka cari pendapatan tambahan. Itu kan kita sebut sebagai UMKM sebetulnya ya. Itu harus kita bantu. Jadi tidak cukup kita hanya menyediakan uang, tapi kalau mereka tidak punya kemampuan, percuma kan? Dia harus kelola itu. Nah ini perlu adanya pendidikan misalnya. Mengumumkan di pengajian di masjid-masjid bahwa TV nanti ya. Jadi tolong ibu-ibu di kebanggaan kita, selain Bapak Imam Habibie, ini para wakil rakyat kita dari DPRD Kabupaten Bogor sama-sama di sini. Boleh lihat sini semuanya? Hitung. Siap ya? Jabar Asih. Dan jangan dulu